Status perkara kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, resmi naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Polisi juga mendalami dugaan pembunuhan berencana di kasus ini. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk menindaklanjuti laporan dari Bareskrim Polri dan Polresta Banyumas. Iman juga membeberkan pihaknya mendalami soal dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana di balik kematian Sutrimo sebagaimana yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Kepolisian juga dijadwalkan akan melakukan proses ekshumasi di Banyumas pada Rabu mendatang guna mengungkap penyebab pasti kematian Sutrimo. Mas, PNP ya Mas? Kami sudah menerima pelimpahan laporan polisi dari Bareskrim Polri, kemudian laporan polisi dari Polresta Banyumas, dan berdasarkan dua laporan polisi tersebut, baik yang disampaikan oleh masyarakat di Bareskrim Polri ataupun yang disampaikan oleh pihak keluarga di Polresta Banyumas, saat ini penanganan perkara setelah dilimpahkan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga juga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan saat penyerahan jenazah ke pihak keluarga. Kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi atau kepastian itu mau tidak mau barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone nggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya. Diterima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan KTP sama santunan sebesar 20 juta. Bagi keluarga yang terpenting saat ini adalah mendapatkan kepastian tentang apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana rangkaian peristiwa kematian Sutrimo hingga penyebab kematiannya. Keluarga berharap tidak ada fakta yang terlewat dalam proses penyelidikan dan seluruh keterangan maupun bukti dapat diuji secara hukum. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Jenazah Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, akan menjalani ekshumasi untuk mengungkap kembali penyebab kematian. Di tengah proses hukum yang berjalan, keluarga mempertanyakan sejumlah kejanggalan. Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita, kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini, penasihat ahli Kapolres. Penasihat ahli Kapolri, penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi, dan juga nanti ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Mbak Aan, Pak Arianto, dan Prof Hipnu. Apa kabar? Malam. Baik,
terima kasih banyak sudah berkenan berbagi Bapak Ibu di Sindo Prime. Saya ke Mbak Aan terlebih dahulu. Jadi Mbak Aan, sebelumnya kami itu sempat baca kalau tidak salah ya, koreksi saya kalau salah nih. Ada informasi bahwa sempat dari pihak keluarga tidak ingin ada pengusutan tentang kasus kematian Sutrimo. Apakah itu akhirnya dibantah, Mbak Aan? Betul, peristiwa itu iya, bahwa memang dari awal sebelum saya masuk, pihak keluarga itu sangat tertutup dan memang selalu statementnya adalah sudah mengikhlaskan, karena memang banyak pertimbangan yang memang sampai sebelum saya masuk gak ada yang mengeksplorasi gitu kan, itu aja. Tapi memang fakta itu betul. Fakta itu betul, penyebabnya apakah ada tekanan atau memang dari pihak keluarga saja yang tidak mengetahui jalurnya, Mbak Aan? Iya, saya kira kalau tekanan sama sekali tidak ada dan semoga ke depan juga tidak pernah ada tekanan kepada keluarga, begitu kan? Tapi yang pasti itu karena ketidaktahuan. Mereka menghadapi hal ini tuh harus bagaimana, sementara mereka juga tidak ada orang yang dipercaya yang bisa memandu mereka. Itu saja sih kesimpulan kami pada saat setelah kita banyak nge-explore selama 2 hari terkait dengan kemungkinan-kemungkinan ya seperti itu. Nah, begitu Mbak Aan masuk ke sana, akhirnya apakah keluarga pun memberitahu banyak kejanggalan yang dipertanyakan pihak keluarga? Oh ya betul, itu kan kita ngobrol dari hati ke hati ya. Artinya gini, setelah keluarga mendengar berita kemungkinan-kemungkinannya, kita saling eksplor gitu. Kira-kira ada kejanggalan apa? Iya sih, ini kok kesannya penguburannya itu dipepet-pepetin nyampenya malam, padahal sebenarnya sudah dikirim dari jam dari Jakarta itu 12:30, tapi kok sampai sini jam 10. Semuanya sudah bersih dan HP-nya yang paling itu kan HP-nya dan barang-barang pribadi milik almarhum itu yang tadinya dijanjikan mau dikirim besoknya dipakai ternyata tidak pernah sampai. Adapun HP orang pengantar jenazah yang tadinya aktif pada saat mengantar jenazah, setelah itu ternyata HP tidak bisa dihubungi. Ada 2 kejanggalan yang paling besar tuh itu kalau dari pihak keluarga awalnya. Lalu kemudian ada berita-berita, maka pertanyaan apakah benar ini dibunuh atau tidak itu mulai muncul sejak ada berita-berita itu gitu kan. Eksplorasi terkait dengan beberapa kejanggalan itu awalnya itu. Setelah ada kuasa, baru kan ketika saya boleh mengakses semua dokumen, saya juga kaget gitu kan. Ternyata memang dokumen dari rumah sakit itu memang sejak awal tidak ada kejanggalan. Jadi tidak pernah ada di dalam dokumen itu informasi tentang penyebab kematian. Sebagaimana kita bisa baca di media dulu-dulu kan ada, makanya informasi tentang adanya mulut berbusa, hidung berbusa gitu kan, itu tuh tidak ada di dalam ini. Jadi memang wajar kalau keluarga dari awal merasa bahwa ini baik-baik saja karena dokumen-dokumen yang diterima itu memang tidak menyebutkan penyebab kematian. Lalu juga tadi kami jelaskan bahwa memang pada saat jenazah diterima kondisinya dalam kondisi bersih, sudah dikapanin, dibuka sebentar memang untuk memastikan apakah ini almarhum Sutrimo atau bukan. Setelah itu ya karena sudah malam, orang yang beragama Islam selalu berpendapat punya keyakinan bahwa sebaiknya jenazah itu segera dikuburkan. Betul. Saya catat beberapa di antara yang Mbak sampaikan. Berarti handphone barang pribadi milik almarhum sampai sekarang belum pernah sampai, betul Mbak Aan ya? Betul sekali. Kemudian penguburan pemakamannya yang mepet, kemudian handphone pengantar jenazah setelah itu tidak bisa dihubungi, lalu dokumen dari rumah sakit tidak menyebutkan penyebab kematian, kemudian kondisi jenazah sudah bersih, dikafani dan hanya dicek saja apakah itu identitasnya benar atau tidak, hanya sebatas itu saja dari pihak keluarga, begitu ya? Betul. Nah, kalau Mbak Aan lihat sendiri dengan data-data yang disampaikan, kejanggalan-kejanggalan dari pihak keluarga ini, apa yang akhirnya harus dicari tahu terlebih dahulu dari almarhum ini? Ya tentu saja adalah gini kan, simpang siur berita ini kan harus diinikan. Artinya gini, simpang siur apakah betul kan kita juga tidak boleh memfitnah. Kalau kita sih dari keluarga sudahlah, kepastian hukum itu apakah yang menjadi penyebab almarhum Sutrimo meninggal ini tetap harus dicari tahu gitu kan. Apakah betul seperti pemberitaan diracun gitu kan, kan informasinya begitu, atau sebenarnya ini kematian biasa gitu kan. Itu yang memang keluarga awalnya hanya itu gitu kan. Lalu ketika misalnya nanti terbukti misalnya ada pidana atau tidak, tentu keluarga memang menuntut keadilan. Apakah sempat dari pihak keluarga mengecek tubuh dari almarhum ada luka-luka yang janggal atau luka yang parah begitu Mbak?
Oh tidak pernah, karena apa, kondisi jenazah sudah dikapanin. Oke. Dia keluarga hanya mengecek wajah. Jadi tidak, yang lainnya tidak ada luka, tidak, kalau ada luka kan berarti ada darah keluar ya dari kain kapan, ini tidak ada, semuanya bersih. Seperti itu, jadi tidak dilakukan pemeriksaan lebih detail terhadap keberadaan jenazah begitu. Ekshumasi ini apakah langkah dari pihak keluarga dan kuasa hukum juga permintaan atau dari pihak kepolisian sendiri, Mbak An? Kalau ekshumasi itu kan sebenarnya langkah hukum yang memang wajib, kan SOP-nya memang begitu. Artinya kalau kami menyerahkan seluruh proses hukum kepada penyidik, dan tentu saja karena ekshumasi itu mencari kan ini barang-barang yang utamanya adalah objeknya itu adalah jenazah, maka tentu saja yang pertama kali yang untuk memastikan apakah kematiannya wajar atau tidak ya memang harus dilakukan ekshumasi. Jadi pihak keluarga dari awal sudah diberikan pengertian oleh kami bahwa intinya beginilah, keluarga lapor atau tidak, sebenarnya penyidik itu boleh memiliki kewenangan untuk meminta dilakukan ekshumasi ketika masyarakat yang lain ada meminta untuk diusut. Dan ya prosedurnya ya memang kalau itu dengan minta penetapan pengadilan setempat. Cuma memang dari pihak keluarga berbeda, ketika keluarga yang aktif maka kita bisa meminta perlindungan hukum begitu kan, seperti itu aja. Artinya tetap proses ini dan bagi polisi pasti lebih nyaman ketika pihak keluarga juga secara ikhlas dan terbuka gitu dari awal menyatakan bahwa ikutin proses hukum begitu. Baik, saya ke penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Pak Arianto, ini seperti babak baru ya Pak Arianto dari almarhum ini. Ketika kasus ex Jampitsus muncul kemarin Pak Arianto, kemudian ini kan sebuah kasus raksasa ya Pak Arianto. Tiba-tiba orang terdekatnya meninggal dunia. Akan tetapi dari pihak keluarga sempat, tadi dijelaskan juga, sempat tidak ingin menuntut panjang, sudah mengikhlaskan begitu Pak Arianto. Tapi kalau Pak Arianto sendiri melihatnya dari awal, apakah ini sudah janggal atau ketika keluarga menyampaikan demikian, ya berarti case close? Ya, saya dari mulai yang terjadi itu dulu bertanya dalam hati ini ya. Itu Pak Trimo kan diketemukan meninggal seperti itu ya. Terus meninggalnya mendadak, terus kemudian di ini mulutnya ada buih. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, dinyatakan meninggal di tempat, dan kemudian oleh dokter tidak dimintakan visum et repertum, langsung dikirim ke sana, langsung cepat dikubur gitu. Itu bagi saya itu sudah kejanggalan itu. Patut bahwa itu matinya tidak wajar lah gitu. Mestinya dulu waktu ketika itu kalau pas saya pribadi ya bisa langsung itu dengan penyelidikan, dan kemudian dengan bukti awal yang ada kejanggalan-kejanggalan itu langsung kita masuk ke penyidikan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa maksimal mencari keterangan itu, yaitu dengan cara mencari keterangan, mendatangi saksi, itu tidak manggil, datangi kemana-mana gitu, kemudian termasuk minta visum dan sebagainya itu. Karena kalau tidak ada surat penyidikan, kita minta visum itu nanti hasilnya tidak bisa dimasukkan dalam berkas kan gitu. Nah gitu kira-kira gitu. Tapi kemudian ternyata masalahnya adalah ketika Pak Trimo itu meninggal, ditemukan meninggal pagi itu kan kejadiannya kan sebelum Bapak itu diumumkan jadi jadi viral gitu. Dan kemudian orang itu meninggal, diketemukan tergeletak, meninggal, langsung dikirimkan, nggak ada beritanya. Polisi tidak dapat laporan polisi itu Pak waktu itu. Baru 2 hari kemudian polisi dapat laporan, ada informasi. Datanglah ke TKP. Ya ke TKP nggak ada apa-apanya dasarnya. Jadi polisi nggak punya dasar bahwa itu patut janggal, karena semuanya tidak ada keterangan yang valid yang dijadikan data awal gitu. Itulah sebabnya sehingga waktu itu polisi menunggu malah polisinya menunggu laporan lagi dari korban. Kalau korbannya itu merasa janggal, nanti baru kita ngadakan penyidikan gitu. Itu penyidik saat itu kayak gitu ya, saking hati-hatinya malah jadi menunggu itu. Dan apalagi ditambah dengan keluarga bahwa keberatan untuk di ini, yang muncul kan kalau keberatan apakah nggak bisa diotopsi dan sebagainya, itu pun masih ditunggu. Untungnya Pak ada yang mau lapor nih kemarin itu ke Barreskrim, disusul dengan keluarga bahwa ini, dari situlah baru LP diterima, penyidik mengangkat menjadi penyidikan. Dan bahkan saya
pikir waktu itu ketika waktu ngomong penyidikan kan nanti minggu depan kita akan manggil dokter. Saya pikir kenapa dipanggil, kenapa nggak didatangi gitu. Untungnya langsung ekshumasi besok lusa, itu saya lega Pak gitu. Ini merupakan langkah yang seharusnya kayak gitu dan mestinya dari dulu kayak gitu supaya kita nggak ketinggalan kereta kayak gitu. Tapi apa boleh buat, sekarang udah kondisinya kayak gitu ya, polisi harus berpacu. Tugas polisi adalah menjelaskan. Karena polisi penegak hukum, menjaga Kamtibmas, melayani masyarakat, harus menjelaskan kenapa Pak Trimo itu meninggal. Nah, penjelasannya harus gitu. Kenapa Pak Trimo pagi-pagi ada di situ? Siapa yang bawa atau datang sendiri? Kenapa kok Pak Trimo kemudian meninggalnya itu gitu kok tidak diapa-apakan gitu? Siapa kira-kira yang meninggalnya karena apa kan? Itu harus dijawab oleh polisi dengan bukti-bukti yang saintifik. Ini kira-kira yang terjadi selama ini Pak. Jadi baik. Gitu. Pak Arianto, saya coba bedah lagi bagaimana ketika awal peristiwa ini terjadi. Jadi Pak Trimo ini ditemukan tergeletak, mulut berbusa dan dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Itu sebelum ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka dan sebelum dilimpahkan atau diserahkan kepada kejaksaan. Berarti pada saat kasus ini terjadi begitu, jika ada orang terdekatnya meninggal dunia, patut diduga ini sangat janggal berarti Pak Arianto. Bukan karena janggalnya gitu ya. Umum pasti akan menduga, pasti kayak gitu kan. Karena ini orang terdekat, ini saksi kunci, pastilah kemungkinan ya kalau memang itu terjadi benar-benar kayak gitu ya pasti akan jejaknya kan dihilangkan itu. Orang umum menduga kayak gitu. Kalau umum menduga kayak gitu tuh polisi juga pasti menduga kayak gitu Pak. Sama dugaannya gitu kan. Cuman polisi itu tidak bisa hanya menduga-duga kayak gitu, kemudian ikut-ikut pakai aksioma kemudian melakukan penyidikan yang sesuka dia sendiri gitu. Tetapi mestinya polisi kemarin begitu melihat kayak gitu ya, dia mesti cari bukti awal dulu. Nah bukti awalnya sudah didapat kan ketika datang ke TKP, itu ternyata sampai di rumah sakit kemudian cepet-cepet dikirim, ya itu harusnya itu sudah menjadi bukti awal bahwa ini nggak patut diduga nih kayak gitu. Itu pemikiran saya, tapi nggak tahu kalau karena pemikiran polisi lain-lain, penyidik itu punya insting yang lain-lain, punya pengalaman yang lain-lain, ya itu semua adalah diskresi daripada penyidik. Itu bisa Pak ya dari pihak kepolisian tanpa menunggu dari delik aduan dari pihak keluarga tentang kejanggalan tersebut, kalau memang dianggap ini ditemukan bukti dan lain sebagainya bisa ditelusuri begitu ya Pak Arianto ya? Iya, kalau ilmu saya yang saya terima, saya tuh dari polisi mulai dari pertama ya. Ilmu saya yang saya terima itu kalau ada kematian kayak gitu tuh pasti saya curiga dulu ini, oh ini pasti gini. Saya bikin laporan polisi, temuan kayak gini. Kan polisi bisa langsung menyelidiki tuh. Nah, dapat bukti awal, baru oh ini ada pidana kira-kira. Bukti awal 2 saja bahwa ini patut diduga pidana. Bisa langsung naik penyidikan walaupun belum tahu tersangkanya siapa. Walaupun belum tahu apa yang terjadi, tapi patut diduga ada suatu tindak pidana. Itu bukti awal. Bukti awal minimal ada 2 kan itu kan. Iya, 2 alat bukti. Buktinya tidak sulit untuk mencari bukti itu. Karena saya itu yang saya terima ya kayak gitu. Soalnya waktu itu Pak Arianto ketika almarhum meninggal dunia, Pak Trimo meninggal dunia ini, saya sempat membahas dengan psikolog forensik bahwa ini kan almarhum ditemukan di salah satu klinik di dekat rumah ya di sana. Ternyata itu adalah klinik bukan klinik kesehatan umumnya begitu dan sudah lama tutup begitu. Artinya kan orang yang tinggal di situ seharusnya tahu ya tujuannya kemana, klinik itu apa dan berapa lama. Hal itu juga sebenarnya masyarakat umum pun menganalisanya janggal Pak Arianto. Iya, itu yang terjadi sekarang ini umum udah mengatakan janggal lah. Kalau saya mengelak bahwa itu nggak janggal, saya bohong tuh namanya, saya bukan polisi. Cuman polisi nggak boleh gegabah gitu loh. Harus ada bukti-bukti awal yang saintifik supaya nanti kalau diungkap di pengadilan itu bisa dipertanggungjawabkan, nggak di pra-peradilan, kira-kira gitulah. Baik, saya ke Prof Hipnu. Prof, kematian Sutrimo ini akhirnya menjadi masih misteri tapi menjadi babak baru ketika keluarga memutuskan untuk siap melaporkan. Apakah ini akan membuka semuanya, Prof? Ya, ini kematian itu karena ini kematiannya masih misteri. Tadi otopsi, ekshumasi itu suatu yang sangat penting. Karena ini kayaknya harus mengenali scientific crime investigation. Apa itu otopsi? Ada 3 jenis otopsi. Otopsi klinik itu kalau untuk mengetahui penyakitnya. Otopsi anatomik itu untuk adik-adik mahasiswa kedokteran. Otopsi forensik untuk pembuktian. Siapa, apa, dan mengapa kasus itu terjadi. Nah, dalam hal seperti ini tampaknya ekshumasi ini adalah
untuk mengetahui penyebab kematian. Penyebab kematiannya karena apa? Karena luka, karena racun, atau karena apa? Karena dari kematian itu akan terlihat sebetulnya nanti adakah orang yang melakukan. Nah, ini yang kita ketahui dari otopsi forensik tadi akan kelihatan walaupun memang keluarga melarang, tapi dalam kepentingan hukum wajib untuk dilakukan ekshumasi kembali karena ini untuk kepentingan peradilan. Dengan demikian diketahui penyebab kematian. Karena kalau tidak diketahui penyebab kematian agak sulit. Dengan diketahuinya penyebab kematian itu nanti akan terlihat akan siapa dan mengapa dari mana itu perbuatan terjadi. Jadi masih panjang ini tampaknya. Karena kalau kita lihat dalam suatu konsep pembuktian, selain otopsi, paling tidak sebetulnya kalau itu di Jakarta itu ada CCTV. CCTV RT, RW, atau jalan. Ada atau tidak? Itu akan terlihat sebetulnya. Jam berapa almarhum itu berangkat, dengan siapa, atau sudah dalam keadaan bernyawa. Itu akan kelihatan sekali. CCTV terdekat. Maka dalam seperti ini, kunci utama sejauh mana Polda Barreskrim atau Polda Metro adalah mengoptimalkan scientific crime investigation untuk membuka itu. Tanpa itu agak sulit. Salah satu antaranya adalah kematian Pak Trimo. Dari kematian itu aja ketahui penyebab matinya apa. Oh, diracun. Nah, sekarang pertanyaan diracun, siapa yang meracun? Di mana? Racun apa? Di mana pembelinya? Kapan? Dan sebagainya. Itulah yang sekira akan nanti menentukan suatu konsep atau pembunuhan atau pembunuhan berencana. Jadi jangan ujuk-ujuk dakwaan pembunuhan pembunuhan dulu aja gitu loh. Karena ini masih panjang. Yang penting bahwa dalam penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik terjadi suatu tindak pidana. Itu titik. Baru terhadap apa yang dilakukan. Nah, itu nomor 2. Tapi Prof, ketika kasus ini disampaikan, disuarakan oleh netizen, tapi ternyata almarhum seakan-akan cepat nyampai di di pihak keluarganya, kemudian pihak keluarga juga seakan cepat menyampaikan mereka sudah ikhlas, tidak ingin melanjutkan lebih jauh. Apakah menurut Prof ini ada kemungkinan yang melakukan setting dari peristiwa ini, Prof? Ya, kalau kita melihat hasilnya dulu, Mas. Kita nggak usah menduga-duga. Hasil ekshumasi tadi nanti besok itu akan kelihatan apakah penyebab kematian. Kalau itu kematiannya ada faktor X, berarti ada setting. Kan gitu. Tapi Pak Arianto betul memang dari kasat belakang. Tapi yang lebih memastikan adalah hasil ekshumasi. Karena hasil ekshumasi itu ada dokternya nanti disumpah sesuai dengan keahlian masing-masing, dengan kedokteran forensik. Tadi saya katakan otopsi, apa itu? Melihat sendiri. Jadi nanti dokter itu melihat sendiri terhadap jenazah yang diperiksa. Oh, adanya racun, oh adanya bubuk, oh adanya ABC dan sebagainya. Itu dokter yang mengetahui. Dari simpulan otopsi itu keluar visum, berarti kematiannya ada tidak wajar karena faktor ABC. Disitulah nanti tugas penyidik Barreskrim untuk melihat siapa pelakunya, siapa saja dan kapan terjadinya. Termasuk kematian pun akan kelihatan. Apakah matinya jam 4, jam 5, jam 6 akan kelihatan. Jadi ini otopsinya secara utuh dalam melihat suatu kematian bersangkutan. Prof, masih jauh nggak kalau kita ngait-ngaitin ini ada hubungannya dengan kasus ABCD, Prof? Ya, kalau besok nanti hasilnya, kalau hasilnya kematian ada O, berarti pasti ada ABCD. Pasti itu. Kita kan tahu dulu besok ekshumasi ini. Ini kan kita nggak boleh berandai-andai ya. Kan dalam ilmu hukum itu kriminalistik sebagai bentuk forensik itu bagian strategi untuk mengungkap perkara penyebab kematian. Apa itu dengan forensik? Apa itu forensik? Ilmu pengetahuan untuk membantu membuka pembuktian. Apa itu? Dengan kedokteran forensik. Kan gitu. Disitulah pasti kalau besok sore itu Rabu sore ya, sudah ditemukan bahwa kematian tidak wajar, pasti ada sesuatu ABC dan sebagainya. Baik, saya ke Mbak Aan kembali. Tadi saya penasaran Mbak Aan bilang soal dokumen dari rumah sakit yang tidak menyebutkan tentang penyebab kematian Mbak Aan. Isi dokumennya seperti apa Mbak Aan? Mungkin bisa diceritakan kembali. Tapi setelah jeda ya Mbak Aan dan Bapak-Bapak sekalian, kita iklan terlebih dahulu. Kami segera kembali pemirsa.